Om Swastiastu, Om Swastiastu. umat Dharma dimanapun berada, para pemirsa channel Suluh Hindu Sultra. Kembali lagi tidak bosan-bosannya berjumpa dengan saya Putu Danayasa. Dan kembali lagi nih saya dengan Blijul Pandey. Swastiastu. Sehat nih? Setengah baik. Oke, sekarang Ya. sehat ya. Nih selalu kita seminggu sekali ketemu ngobrol-ngobrol tentang Wajib jadi kewajiban nih setiap. kalau kita tidak berbicara, tidak ngobrol, apalagi tentang ilmu dan agama, semakin awidya kita. Benar. Iya. Jadi mari kita mengisi ini ya, mencerahkan diri dari awidya itu. Iya betul. Pangsing SDM-nya tinggi. Sentimen macanya tinggi. makin tertinggal nanti kita. Iya. Oke, Bli. Jadi hari ini kita akan ngobrol. Kita akan ngobrol hal-hal yang ringan, Bli. Ringan saja. Mendasar, tapi mungkin masih banyak yang apa kok iya ya, apa ya ini ya. Betul. Ya, satu nih, Bli. Masalah salam kita. Iya. Ya. Lagi trending. Lagi rame nih. Pak Prabowo Pak Presiden kemarin di sidang PBB. Ini kayaknya baru Penutupnya pertama ya. baru pertama presiden yang mengucapkan banyak salam. Ya, salam semua agama. Termasuk Yang kita. mana di Indonesia itu sudah biasa. Tetapi Di luar dunia. di dunia ternyata Apalagi itu sidang suatu PBB hal ini yang luar biasa bagi banyak Ya, hal. makanya kita harus cari tahu dulu nih. Bli. Hmm. Jangan sampai kita setiap hari Om Swastiastu, Om Santi Om, tapi kita nggak tahu nih. Tapi kemarin Om Swastiastunya nggak disebut sama Pak Prabowo. Ya, walaupun Baru pembukanya salam nggak- penutup saja. Ya. Salam penutup saja. Salam. Ya, masalah para Santi. Iya. Ya. Para Santi, Om Santi. Oh. Om. Apa sebenarnya maknanya itu? Penutup dulu nih. Belum kita. Atau kita mulai dari Di pembuka awal, dulu. ya. Oke, dari Om Kita- Swastiastu dulu lah ya. Ya. Kita kan setiap hari kita ketemu dengan orang Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ada yang dipersingkat lagi, Bli. Swastiastu. Osa. Ya, di chat itu ya biasanya di chattingan itu OSA. itu. Osa. Boleh nggak kan? Nah, itu boleh nggak pertanyaannya? itu? Iya. Apakah dia tidak menghilangkan makna dari keutuhan kata Betul. yang sebenarnya? Nah. Ya, jadi ini kita ngobrol ringan ya, semeton di Dharma Talk kali ini terkait salam agama Hindu. Agama Hindu. Nah, sejak kapan muncul kata Om Om Swastiastu? Swastiastu? Kan itu dulu kita mulai. Kalau kita lihat trilik dari agama Hindu itu sendiri, di sumbernya di India, Ya, salam yang mereka sampaikan biasanya adalah namaste. namaskar, Ya. yang dalam terjemahan Sanskertanya Salam. salam. Hmm. Dan seperti Ya salam begini. sayur tanpa garam Iya, gitu ya. hambar. Hambar. Kalau menurut penglingsir kita saat mendaftarkan agama Hindu sebagai Untuk salah mendapat pengakuan di negara salah satu Indonesia ini. agama yang diakui di Indonesia. Jadi berarti waktu agama Hindu didaftarkan kan perjuangan penglingsir kita di Bali mendaftarkan agama yang ada di Bali itu kan mungkin dari di bawah tahun 1959. 59 lah. Intinya tahun 1958 Mm-mm. mulai sudah diajukan dan tahun 1959 Diakui. diakui Hindu adalah salah satu agama di Indonesia, agama internasional yang diakui negara. Ya. Padahal dia sudah ada sejak Jauh daripada itu. Jauh daripada bahkan 5.000 atau 7.000 Ya. tahun sebelum Masehi. Kalau kita lihat peradaban di Lemah Sungai Sindu Peradaban ya. Lembah Sungai Sindu menurut sarjana Eropa, dan keyakinan ini kan dulu bukan namanya Hindu di Ya. India sendiri. Mm-mm. Namanya Sanatana Sanatana Dharma. Dharma, kebenaran abadi. Namun kepercayaan sepanjang daerah aliran Sungai Sindu itu oleh peneliti Eropa disebut dengan penganut agama Sindu. Yang lama-kelamaan menjadi Hindu. kata Hindu. Dan itu diakui dunia. Mm-mm. Lalu di Indonesia kan pasti sudah ada kan, tapi tidak disebut dengan ajaran agama Hindu. Iya. Di Jawa sendiri zaman Majapahit atau zaman
Brawijaya. Ajaran ini kan disebut dengan Siwa Buddha. Siwa Buddha. Dan kebetulan berkembang Siwa Buddha itu kan ada Kapitayan berikutnya mungkin, kemudian ada Kejawen. Karena munculnya agama baru yang mendesak agama kepercayaan lama ini. Sama ketika akhirnya mereka yang tidak mau ke agama baru, mereka migrasi ke Bali. Akhirnya berkumpullah di Bali dan menjadi agama Hindu seperti sekarang yang ada di Bali. Berarti kan dulu mereka punya salam juga kan? Benar. Karena tahun 1959 barulah kita ada salam yang namanya Om Swastiastu. Baru tersepakati. Sebelumnya itu juga kita sudah punya salam. Kalau di Jawa kan Sampurasun. Begitu. Artinya ada salam-salam ininya, ada tabe gitu. Artinya beberapa salam ada gitu. Di Bali pun juga dulu kira-kira apa salamnya di Bali? Apa nih? Permisi gitu, apa ya namanya salamnya? Swastiastu, Jeleng lang umit, Jeleng lang puri. Iya. Artinya mungkin beberapa kata lah yang lumrah secara bahasa yang digunakan di kala itu. Nah, syarat agama di Indonesia untuk mengajukan agama Hindu sebagai agama di Indonesia harus mengikuti syarat dari agama yang sudah ada sebelumnya, agama Abrahamik atau agama Semitik, yaitu harus ada salam pembuka, harus ada salam penutup, ada nabi, ada hari-hari besar suci keagamaan yang harus diakui, dan banyak hal yang tidak lumrah di ajaran agama Hindu harus ada sebagai syarat. Pemenuhan syarat agar sesuai. Apalagi kitab suci. Kita bilang Weda-Weda kan banyak. Ada Rigweda, Samaweda, Yajurweda, Atharwa Weda. Belum lagi Itihasa Purana, Itihasa Ramayana, dan semua itu adalah Weda itu sendiri. Bahkan Weda itu Sruti dan Semerti yang sudah tertulis, yang masih belum tertulis. Terus yang mana mau didaftarkan sebagai syarat agama di Indonesia? Kan itu problemnya, sehingga makanya muncul pengajuan Bhagavad Gita sebagai syarat. Nah, kemudian nama Tuhan juga. Kalau Tuhan dalam ajaran Weda kan disebut dengan Brahman. Tapi di India sendiri tidak familiar atau tidak terkenal Brahman itu. Dewa-dewa lah justru yang lebih eksis. Pemahaman ketuhanan yang Saguna Brahman yang lebih dipuja, Nirguna Brahmannya tidak. Nah, di Indonesia nama yang dipilih inilah yang luar biasa. Para penglingsir kita mengambil dari beberapa kitab suci yang sudah memang ada dalam kitab suci Hindu dan susastra suci Hindu kita, dalam lontar-lontar maupun dari Weda itu sendiri. Memilihlah ide Sang Hyang Widi Wase. Ida, Sang, Hyang, itu kan semua kata sandang yang menyebutkan sesuatu yang sangat mulia, yang besar, yang tak terpikirkan, yang maha agung. Kemudian Widi. Wid adalah pengetahuan. Artinya yang mengetahui. Wase Esa, yang menguasai. Beliau yang maha tahu dan yang menguasai alam beserta isinya. Makanya di Indonesia yang didaftarkan, kalau kita mengaku sebagai agama Hindu di Indonesia, karena yang didaftarkan nama Tuhannya harus jelas, tidak boleh banyak, harus ada satu, karena menyesuaikan dengan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, hanya satu Tuhan. Maka dipilihlah ide Sang Hyang Widi Wase. Kemudian demikian juga Trisandia tadi yang sempat kita ini disusun oleh beberapa penglingsir kita, dan jadilah 6 bait yang diambil dari Rigweda, dari gabungan kitab-kitab suci itu, kitab-kitab suci lain. Dan makanya susunannya sangat hebat. Seandainya saya yang ikut dulu waktu itu menyusun, mungkin tidak sampai begitu ya susunannya. Apalagi saya. Karena memang cerdas-cerdas penglingsir. Nah, ini bukti kecerdasan orang tua kita.
dibuka dengan Om 3 kali, menyebut Tuhan 3 kali. Kemudian bait pertama Gayatri mantra, ibu dari segala mantra, berarti pemujaan, memuji Tuhan. Bait kedua mengakui Tuhan satu, Eka Narayana Advitya Astikacit, memuji Tuhan juga kemahakuasaan Tuhan sebagai Nirguna Brahman. Bait ketiga mengakui Tuhan sebagai Saguna Brahman. Manifestasi ya. Sebagai Brahma, Wisnu, Rudra, Iswara dan lain-lain. Bait keempat kita mengakui kepapan kita, dosa, ternyata menjadi manusia itu adalah makhluk penuh papa dosa. Bait kelima kesama, bermohon agar segala diampuni karena kita lahir papa ini ke suamo. Kemudian bait keenam memohon penyucian, pembersihan perkataan, pikiran, perbuatan. Ditutuplah dengan Om Santi. Ya. Sebelum ke penutup itu ya, kita kan di awal ngomong masalah Om Swastiastu. Ya. Kalau Om Swastiastu itu bagaimana maksudnya hakikat dari itu. Apalagi kita membicarakan Om Swastiastu ini. Kembali lagi. Di India tidak ada Om Swastiastu. Yang ada hanya Namaskar yang dalam arti Sanskerta. Salam. Begitu kering tanpa ada pemaknaan ataupun menyertakan Tuhan di dalam salam itu. Oleh para penglingsir kita, Gusti Bagus Sugriwo, Bagus Mandro, Spendit dan lain-lain, saat mengajukan Hindu sebagai agama sesuai dengan saran Nehru dan Soekarno waktu kunjungan ke Bali. Seandainya Nehru bilang kita Kristen, mungkin kita tidak Kristen ya. Nehru bilang kita Hindu karena banyak dewa-dewa kan. Akhirnya kan diajukan, disusunlah 4 kata yang luar biasa. Om Su Asti Astu. Om Su Asti Astu. Om adalah nama Tuhan, berasal dari 3 aksara suci A, Ung, Mang. Aum dan beranuswara menjadi Om, yang artinya Tuhan, Ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, Su artinya baik. Asti adalah. Astu mudah-mudahan. Semoga. Dalam artian artia Tuhan baik adalah mudah-mudahan. Semoga. Tapi dalam artian idiomatis artinya semoga dalam keadaan baik, sejahtera atas karunia Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita setiap mengucapkan kata Om Swastiastu menyampaikan doa kepada orang yang kita temui. Ucapkan salam itu. Kata Swastiastu inilah berkembang, berubah menjadi swastika sebagai simbol daripada agama Hindu. Swastika ini kan lambang tapak dara, perputaran semesta. Yang dalam artian ini kita membawa rasa syukur atas buana agung dan buana alit. Ini kan perputaran semesta. Swastika itu adalah logo umat Hindu memang. Lambang umat Hindu swastika dan menggambarkan perputaran alam. Ini mencirikan tam itu sendiri, hukum alam itu sendiri. Jadi ini sangat luar biasa, bukti bahwa orang-orang tua kita, leluhur kita dulu itu memang orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas yang balik lagi seperti mungkin kita juga sempat singgung sebelumnya, bahwa memang orang-orang tua kita ini tidak mau menerima mentah-mentah. Betul. Artinya dikasih barang jadi pun ini nggak mau menerima. Anti plagiatisme. Jadi apa yang datang dari India, karena kalau secara historis kan kita nggak bisa lepas dari sana ya. Bisa. Tapi balik lagi, orang tua kita dulu ini membuat mengkonstruksi kembali supaya
sesuai dengan balutan teologi Nusantara. Teologi ini. Nusantara. Jadi, Agar tidak ditinggalkan agar tidak ditinggalkan budaya dan lokalnya adat. yang sudah memang ada. Iya. Jadi ini keren ini sebenarnya. Keren, menjadi Hindu di sebuah- Indonesia itu keren. Makanya seluruh kepercayaan lokal di Indonesia yang memiliki prinsip dasar kepercayaan Pancasrada sebagaimana didaftarkan dalam pemerintah di Indonesia, menjadikan Hindu ini sebagai payung kepercayaan lokal yang ada di Indonesia. Ya. Makanya agar tidak merubah budaya dan tradisi serta kepercayaan lokal ini, karena Hindu tidak ada merubah hal-hal seperti itu. Iya. Dia justru memberikan roh jawaban terhadap apa yang mereka telah percayai. Oke. Apa yang mereka lakukan gitu. Oke, yang pertama berarti sudah ini Bli, Kata sudah Om Swastiastunya sudah Om sebagai Swastiastu ya, pembuka. sebagai pembuka. Dan ini tentu saran karena penjelasannya sedemikian rupa, arti dari katanya sedemikian rupa mulianya. Jangan disingkat-singkat itu ya. Iya, jangan setengah-setengah ngomongnya. Ya, jadi ketemu orang Swastiastu ya. Berarti tidak menyertakan Tuhan. Ya. Kalau disingkat Osa, itu lebih parah lagi. ini kata apa? Kan begitu. Bahkan kita tidak tahu artinya. Tidak tahu artinya. Terkecuali kita membaca Osa itu tidak Osa, tapi Om Swastiastu. Maka barulah dia bermakna. Oke. Jadi dan menjawabnya, kalau kita misalnya disapa dengan Om Swastiastu, maka menjawab juga dengan Om Swastiastu. Artinya sama-sama mendoakan. Sama-sama mendoakan. Artinya sesama teman, sesama orang banyak, misalnya masuk ke dalam rumah orang, kita tidak tahu siapa yang datang. Om Swastiastu Pak De, Om Swastiastu, Sironike. Siapa itu? Jadi menjawabnya dengan Om Swastiastu juga. Ya. Berbeda kasus. Sebagai penutup kegiatan, penutup doa, dan menjawab salam dari yang kecil kepada yang tua, dari yang tua menjawabnya tidak Swastiastu lagi. Apa? Misalnya seorang guru atau resi, pendeta, Om Swastiastu ide nak lingsir, Om Santi Om. Oke, jawabannya justru Om Santi Om. Kenapa itu, Bli? Nah, itu. Om Santi Om ini kan berasal dari dua kata Om dan Santi. Om itu sudah sepakat bahwa itu adalah Tuhan itu sendiri. Santi itu artinya damai, kedamaian. Dan ingat tulisannya S titik bawah sesaga Santi H. Santi. Pakai bisah kalau dalam aksara Bali di belakang. Bukan SH. Bukan sa. Bukan sesapa, tapi sesaga S titik bawahnya. Sesaga ya. Santi. SANTI H. Santi. Ini koreksi dari Pak Prof Surade selaku ahli Sanskerta. Kami hanya menyampaikan. Murid-muridnya. Ya. Karena kan banyak nih, Bli. Ada yang buatnya Santi SH. Tidak. Ada yang SATH. Ya, itu. Ada yang Santi saja. Nah, yang benar adalah S titik bawah. Sesaga. Kemudian ANTIH. Itu Santi. Yang memiliki arti semoga dalam keadaan damai. Atas karunia Tuhan. Oke, berarti justru Bli, kalau tadi Bli sampaikan, kalau dari yang kecil menyapa kepada orang tua, maka orang tua menjawab dengan Om Santi. Ini pengetahuan baru Bli, di mana-mana kita ketemu siapapun itu Om Swastiastu aja. Padahal ke gereja pun nak lingsir juga beliau tidak tahu. Dan beliau juga menjawab Swastiastu juga. Karena kan ini yang bisa memberikan doa kedamaian kan adalah guru, penglingsir, pedanda, artinya sulingge yang mencerahkan. Mereka lah yang bisa memberikan berkat. Kalau zaman dulu di film-film India, semoga engkau damai. Semoga engkau terberkati. Semoga terberkati. Kan begitu? Ya, sang guru itu yang memberikan. Sang guru, sang sulingge, rohaniawan atau orang yang lebih tua dari kita. Dan kita sudah tahu
Dan Om Santi 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 ini juga dipakai untuk salam penutup. Setiap misalnya ada kegiatan, pidato, ataupun yang berkaitan dengan seremonial, nah itu dipakai sebagai penutup. Oke, ini luar biasa ini Bli. Kita ngobrol-ngobrol sambil makanya Pak Prabowo menyebut salam Hindu itu yang terakhir dari sambutannya adalah Om Santi Santi Santi. Tidak menggunakan Om Swastiastu. Bahkan di India kan tidak ada juga itu. Ada itu ya. Tapi trending di India. Ya. Karena menyebutkan salam mantra Hindu dalam penutupan pidatonya. Oke. Jadi sudah sangat ini Bli, sudah sangat jelas nih makna dari Om Swastiastu dan Parama Santi itu ya. Om Santi. Kita perlu banyak belajar ya dari penglingsir kita, dari guru-guru kita dulu terkait dengan kita kan sekarang tidak mengekstrak lagi, kita sudah dapat hasil ini. Tinggal kita dalami saja. Dalami dan terapkan. Bayangkan bagaimana perjuangan orang-orang tua kita dulu mendapat pengakuan sampai kita aman damai seperti sekarang ini sebagai agama Hindu. Kan dulu kan agama yang diajukan kan agama lokal semua, agama Tirta, agama Bali, agama apalagi zaman dulu yang diajukan, artinya tidak diterima sebagai sebuah agama di Kementerian Agama terutama. Jadi setelah diajukan sebagai agama Hindu, Hindu Dharma ya. Hindu Dharma, datang Nehru ke Bali oleh Soekarno. Nehru coba lihat Perdana Menteri India ini waktu itu ya. Dilihat ini mereka ini kepercayaan apa orang Bali ini? Oleh Nehru lihat, ada Dewa Siwa, Dewa Brahma, ini sama seperti di India ini. Ini Hindu Pak Soekarno. Maka Pak Soekarno memanggil para penglingsir kita yang mengajukan ini. Kalian coba pelajari ini. Saya berangkatkan ke India, belajar ke India. Apa betul ini Hindu? Berangkatlah para sastrawan Hindu kita ke India atas izin dari Pak Soekarno untuk belajar, maka ketemulah benang merahnya. Maka didaftarkanlah sah di tahun 1959 dan jadi ulang tahunnya bulan Februari kalau nggak salah itu. Benar. Ulang tahunnya PHDI. Iya. Gitu. Tuh, jadi banyak hal nih ya yang baru kita ketahui. Jadi sangat luar biasa. Inilah untungnya kita ngobrol-ngobrol santai ringan ini. Ternyata hal-hal sederhana itu dalam sekali ininya. Kita pikir mau cerita 5 menit, 10 menit selesai. Lama juga kita ngobrol ini. Oke. Umat Sudharma dimanapun berada, mungkin nanti kita akan bahas topik-topik yang lain, yang dasar-dasar, yang perlu kita belajar bersama terkait dengan keagamaan kita. Jadi jangan sampai kita sudah melanglang buana ini ngomong Tuhan yang Nirguna Brahman, Saguna Brahman, Parawidya, Aparawidya, tapi hal yang dasar kita nggak tahu nih. Ya, hal-hal yang kayak tadi kan mungkin masih banyak yang nggak tahu nih. Tahu berapa kita diakui, salam kita ini maknanya apa. Kan kita mulai fasis menggunakan Om Swastiastu kan gara-gara ada Bali TV juga. Om Swastiastu Pak De, Swastiastu. Ternyata itu sangat luar biasa responnya luar biasa di kampung-kampung itu akhirnya. Semakin ini ternyata salam kita Om Swastiastu banyak. Jadi di Bali sendiri itu loh. Jadi bagian daripada identitas kita, identitas kehinduan kita. Ini menjadi pembelajaran bagi kita ini sebagai penikmat ini. Jadi mari kita nikmati kekayaan yang diwariskan oleh leluhur kita yang sangat luar biasa kalau kita jalankan. Untuk para penglingsir mungkin mohon bantuannya, koreksi kami jika kami salah dalam menyampaikan sejarah atau pemaknaan, karena kan Tan Hanu Wong Swastu nulis ya. Benar Bli. Mungkin pasti saja ada saja yang mungkin keliru nanti mohon dibantu untuk diluruskan. Kita kan punya para penglingsir, guru-guru kita, mungkin orang-orang suci kita yang mungkin punya sumber yang lebih jelas tentang apa yang kita sampaikan. Nanti mohon dibantu untuk kita belajar bersama. Terima kasih Bli sudah berbagi malam hari ini. Jadi semakin sehat kita ini mendengar banyak materi, banyak dasar pengetahuan keagamaan. Kita akan kembali lagi pada segmen Dharma Talk berikutnya. Kita akan bahas hal-hal yang menarik lagi
ya, dan tentu mohon dibantu dukung channel kita. Channel ya. Apapun mungkin permasalahan keagamaan, pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa Silakan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas, kita coba cari sumber-sumbernya sehingga kita sama-sama belajar mendalami apa yang kita yakini dari dalam kandungan. Iya. Oke, kita tutup bersama dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.